Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu teman-teman semua, walaupun ini saya upload di YouTube ya, bukan live kuliahnya, karena kebetulan sejak COVID ini saya cukup sibuk ya, bekerja di laboratorium COVID-19. Mohon maaf tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman semua. Tapi nanti jika ada pertanyaan apapun itu ya, tolong dicantumkan di komen ya. Kemudian untuk seluruh mahasiswa, sebagai absensi pada kegiatan kuliah pada pagi hari ini, mohon semua menyatakan kehadirannya di kolom komen, atau bahkan semua harus wajib tanya ya, apa yang tidak dimengerti, apa yang ingin dibahas lebih lanjut di kolom komen. Itu akan sangat saya apresiasi ya, supaya saya tahu teman-teman benar-benar melihat video ini atau tidak. Oke, pada kesempatan pertama pertemuan kuliah mikrobiologi, kita akan belajar dasar-dasar mikrobiologi. Teman-teman sebelum belajar tentang mikrobiologi lebih dalam harus tahu dasarnya dulu ya. Oke. Jadi pada pertemuan ini diharapkan teman-teman itu dapat menjelaskan. Yang pertama adalah sejarah mikrobiologi ya, kemudian interaksi antara mikroba dengan manusia sebagai host ya, kemudian cara penularan penyakit, kemudian upaya pencegahan penyakit. Nanti akan ada kuliah tentang antigen dan antibodi, juga peranan vaksinasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Ya. Nah, sekarang sejarah penyakit infeksi ya. Nah, ini adalah 3 nama ya yang memberikan pengaruh luar biasa terhadap perkembangan ilmu mikrobiologi. Ya, yang pertama adalah Antony van Leeuwenhoek ya, di mana beliau adalah penemu dari mikroskop sederhana dan sehingga menemukan sesuatu ya dari air yang ada di kolam ya, air kolam di taman gitu ya. Oh, ternyata ada barang yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata dan itu bergerak-gerak. Nah, itu memberikan istilah bahwa ini organisme yang sangat kecil ya, yang dinamakan mikroorganisme. Ya, kemudian ada Louis Pasteur ya. Louis Pasteur itu dia menemukan teori, yaitu germ theory of disease, bahwa memang ada penyakit ya, terutama penyakit infeksi. Kalau dulu itu rumor ya, pada zaman dulu rumornya penyakit infeksi itu karena makhluk halus begitu ya. Kemudian Louis Pasteur ini dengan percobaannya dia menemukan teori germ theory of disease. Jadi penyakit infeksi disebabkan oleh suatu germ ya, suatu kuman gitu ya. Kemudian Robert Koch ya. Robert Koch ini yang sangat memberikan impact juga yang sangat luar biasa ya. Dia menemukan postulat dari Koch ya. Tentu saja ada banyak lagi penemu-penemu yang lain yang berperan dalam perkembangan ilmu mikrobiologi, tapi 3 nama ini saya kira yang paling prominent ya, memberikan dasar awal perkembangan ilmu mikrobiologi di tahun atau di abad 19 ya, di abad 17, 18, 19 ya. Oke. Nah, ini postulat Koch ya, di abad 19 tahun 1884 ini. Koch ini sangat luar biasa ya. Dia ingin membuktikan teori dari Pasteur ya, bahwa penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Nah, dia menemukan postulat ini. Yang pertama, kalau misalnya suatu penyakit itu disebabkan oleh kuman ya. Nah, step A ya, step pertama itu harus cari bukti adanya mikroba tertentu dari tempat sakit ya. Misalnya ini adalah kuda ya, ini adalah percobaan Koch. Kuda ini mengalami luka, ini luka yang seperti luka infeksi ya di bagian perutnya ini. Nah, ini harus dicari ya, harus dicari bukti adanya infeksi di sini. Bagaimana buktinya? Yang pertama diambil ya, dari luka itu diambil
dilihat di mikroskop, ternyata memang ada bakteri yang berukuran kecil-kecil ini yang bisa terlihat dari mikroskop. Bentuknya seperti ini ya, batang nih ya, batang berderet. Nah, kemudian selain dilihat secara mikroskop juga nih ya, yang B ini ya, yang B nih, mikroba tertentu tersebut dapat diisolasi dan diidentifikasi di laboratorium. Nah, dari swab luka ini dia ditumbuhkan di cawan Petri ya, dan ternyata memang tumbuh isolat bakterinya tumbuh, dan ini tumbuhnya itu satu macam koloni ya, sesuai ini ya. Ini ya, ketika ini dicat juga memberikan hasil yang sama. Oke, ini berarti memang ada bakteri di tempat luka. Tapi ini tidak cukup hanya sampai di sini. Yang C, kemudian dari bakteri yang dikultur ini ya, yang dibiakkan ini bakterinya, kemudian disuntikkan pada binatang coba sehat, di mana binatang coba sehat ini juga akan memberikan gejala yang sama. Nah, ini misalnya tadi ini bukan luka tapi misalnya infeksi di dalam tubuh, kudanya bisa meninggal. Ini pun binatang cobanya akhirnya juga meninggal ya, memberikan penyakit yang sama. Kemudian dari binatang coba yang diberikan bakteri itu tadi, diambil lagi bakterinya, ternyata hasilnya sama ya, dari tempat penyakit tersebut diisolasi mikroba yang sama persis nih. Gambarnya A dengan E ini sama, kemudian B dengan F ini sama. Jadi berarti ini memang bakteri ini bisa menyebabkan penyakit gitu. Itu adalah postulat dari Koch ya. Nah, teman-teman, 4 hal ini harus sangat paham ya, karena 4 hal ini yang membuktikan bahwa suatu bakteri, kalau kita sebut ini misalnya ini adalah antraks misalnya ya, berarti bakteri antraks ini bisa menyebabkan penyakit pada kuda, itu dibuktikan dengan postulat Koch ini ya, dari 4 step ini. Oke ya. Nah, itu tadi 3 penemu utama ya. Nah, ini kita lihat dari abad ke-14 ya. Ini ya. Pada tahun 1361-1380 ya. Nah, ini sudah ada lockdown. Nah, ini ya, karantina pertama untuk mengontrol epidemi pes. Jadi memang pada tahun atau pada abad 14 tersebut ya, otoritas pada saat itu ya, itu sudah tahu bahwa memang karantina atau isolasi itu diperlukan untuk mengontrol suatu wabah penyakit ya. Ini dilakukan ya. Nih ya, sekarang pun ya di era pandemi COVID-19 juga dilaksanakan lockdown ya di beberapa daerah ya. Beberapa negara itu melakukan lockdown, dan memang efektivitasnya itu terbukti ya dalam mengontrol pandemi COVID-19, di mana didapatkan penurunan angka kesakitan yang signifikan ya. Walaupun tentu saja berefek pada ekonomi, tapi untuk penanganan wabah itu sangat signifikan ya. Nah, kemudian di abad 16 ya, tahun 1546 itu ada Girolamo Fracastoro ya, dokter Italia, yang menyatakan bahwa makhluk yang tidak kelihatan ini berperan pada penyakit, tapi waktu itu dia belum sampai ke ke mikroba ya, bahwa dia hanya menyatakan makhluk yang tidak kelihatan ya. Makhluk yang tidak kelihatan ini apa, dia belum menyatakannya. Nah, kemudian di tahun 1590 Zacharias Janssen ya, itu pertama kali membuat compound mikroskop ya. Kemudian jadi tapi bisa dipakai ya sejak Anthony van Leeuwenhoek ini ya. Kemudian di 1668 Francesco Redi ya, itu dia menentang teori generatio spontanea ya, dimana dulu kan makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup gitu kan ya, generatio spontanea. Nah, ini disanggah oleh Francesco Redi ya, dimana ketika daging dia menutup rapat daging, nah di daging itu tidak terdapat
belatung ya. Tapi ketika dia daging itu dibuka, banyak belatung di situ gitu ya. Masih ingat ya teman-teman ya, pelajaran SMA. Kemudian 1676 Anthony van Leeuwenhoek, itu dia ini tadi ya, simple microscope ya. Dia membuat mikroskop sederhana itu ya, kemudian melihat adanya mikroba ya yang tidak terlihat oleh mata yang ada di air di kolam ya, dan ternyata mikroba tersebut bergerak-gerak. Nah ini ya, bahwa ada mikroorganisme ternyata. Kemudian di 1776 Lazarus Spallanzani itu juga dia menentang generatio spontanea ya, itu dengan pemanasan ya. Jadi kalau dipanaskan ya, ada kaldu dipanaskan, itu kaldunya ya tidak kemudian ditutup ya, dipanaskan ya, itu tidak dihinggapi oleh mikroba ya. Tetapi kalau tidak keruh gitu ya, tapi kalau kaldunya itu kemudian dibuka ya, nanti dia akan keruh. Kemudian Louis Pasteur ya 1857 ini juga menentang generatio spontanea dengan percobaan dia labu yang labu ada labu yang lehernya dibuat melengkung-melengkung oleh dia ya, kaldunya yang ada di kaldu yang ada di labu tersebut dengan leher yang melengkung-lengkung itu, karena posisinya yang melengkung-lengkung itu, dia kaldunya tetap tidak keruh di situ, dan itu masih bertahan sampai sekarang ya. Kemudian Robert Koch. Robert Koch ini yang tadi ya menemukan postulat Koch tadi ya. Dia yang menemukan Bacillus anthrax, kemudian vaksin anthrax, menemukan kuman TBC ya, postulat Koch, bukan vaksin rabies ya, banyak sekali nih si Robert Koch. Kemudian Alexander Fleming, dia menemukan penisilin ya. Kemudian ke era yang lebih modern lagi ya, ada yang menemukan mikroskop elektron, menemukan struktur DNA ya, kemudian identifikasi HIV, kemudian 83 menemukan PCR ya. PCR ini adalah polymerase chain reaction ya, teman-teman dengar kata PCR itu dari populer ya sejak pandemi COVID-19 ini, karena ini merupakan suatu teknik diagnostik untuk penyebab COVID-19. Jadi kalau teman-teman di swab PCR positif, nah itu berarti teman-teman ada virus SARS-CoV-2 ya di saluran nafas teman-teman. Nah, yang dinyatakan sebagai COVID-19. Oke. Nah, jadi teman-teman kita lihat tadi ya, percobaan dari Anthony van Leeuwenhoek itu tadi, dia melihat mikroorganisme yang tidak kelihatan ya. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang ya. Sebenarnya berapa banyak sih mikroba di sekitar kita lihat ya. Ini adalah tangan ya, tangan dari seorang anak ya yang main-main di luar nih. Ini kita lihat nih ya. Wow, ini satu titik ini ya, satu lingkaran ini mewakili, namanya adalah satu koloni, dan satu koloni itu berasal dari satu mikroorganisme, satu bakteri gitu kalau kita lihat di sini ya. Coba teman-teman lihat ini ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya nanti sebagai perawat ya, teman-teman tidak cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh pasien. Nah, apa yang akan terjadi? Bakteri-bakteri yang ada di tangan ini bisa berpindah ke pasien ya. Dan berpindah ke pasien ya, kita kalau misalnya bekerja di lingkungan rumah sakit, bakteri-bakteri rumah sakit itu seringkali resisten terhadap berbagai macam antibiotik ya. Jadi pasien masuk tidak dengan infeksi, tapi justru terjadi infeksi di rumah sakit ya. Itu bisa terjadi kalau misalnya petugas kesehatan ya, dokter, perawat, siapapun yang bersentuhan dengan pasien itu tidak cuci tangan terlebih dahulu ya, dia bisa memberikan bakteri berbahaya ke pasiennya. Teman-teman harus ingat ya, hand hygiene itu sangat penting ya. Kemudian nih juga ya,
ketika seseorang batuk bersin begitu ya, coba lihat ya berapa banyak ya droplet, kemudian juga aerosol droplet nuklei ya yang keluar dari mulut seseorang. Dan kalau misalnya ini orang ini terinfeksi ya, entah itu bakteri atau virus. Bakteri atau virus ini bisa ada di dalam setiap droplet yang dikeluarkan ini ya. Oleh karena itu teman-teman dimulai dari sendiri dan juga bisa mengajak orang lain itu harus melaksanakan etika batuk dengan baik ya, etika batuk atau bersin dengan baik ya. Kita sebut sebagai respiratory hygiene ya. Respiratory hygiene itu bagaimana? Jadi itu menutup mulut ya, menutup mulut ketika ingin bersin atau batuk dengan apa ya, kalau misalnya sakit ya pakai masker supaya tidak menularkan ke orang lain, supaya droplet ini di stop di sini di masker ya. Kalau misalnya tidak punya masker ya, kalau zaman sekarang saya yakin semua pakai masker ya. Kalau zaman dulu ya ketika sebelum COVID-19 ini melanda ya, nah itu kita tutup ini bisa dengan tisu ya. Ketika mau batuk atau bersin tutup dulu dengan tisu, kemudian setelah bersin atau batuk tisunya dibuang terus kita cuci tangan. Atau kalau misalnya tidak ada masker, tidak ada tisu, nah kita harus menghadang ini itu dengan lengan atas kita ya, lengan atas. Jadi lengannya ditutupkan di mulut, hidung begitu, baru batuk di situ ya. Itu adalah respiratory etiquette ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa yang keluar dari mulut atau hidung kita itu bisa menularkan ke orang lainnya. Seandainya semua orang ya menyadari akan hal ini ya kita akan sangat turun ya angka infeksi saluran nafas kita. Nah, kemudian teman-teman juga harus menguasai tentang hal ini ya. Ini adalah segitiga epidemiologi. Ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian infeksi dan juga outcome-nya ya. Itu ada faktor host ya. Host itu yang diinfeksi oleh mikroba ya. Dalam hal ini kita ini ya yang kita pelajari, hostnya tentu saja adalah manusia karena kita dokter dan perawat manusia ya, bukan dokter atau perawat hewan ya. Jadi kita host ini kita yang dimaksud di ilmu yang sekarang kita pelajari adalah manusia. Kemudian selain host apalagi yang berperan, yaitu agent. Agent itu adalah penyebab infeksinya ya. Penyebab infeksinya dalam ini adalah patogennya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah environment atau lingkungan. Nah, ini dipengaruhi ini semua, Dek. Jadi misalnya faktor dari manusia ini beberapa saja ini, padahal masih banyak yang lain. Contohnya usia ya. Kalau misalnya terkena infeksi COVID-19, kita tahu usia lansia jauh lebih berat outcome-nya dibandingkan usia dewasa muda ya. Kemudian respon imun, yang respon imunnya kurang baik tentu saja akan mengalami penyakit yang lebih berat, contohnya demikian. Kemudian adanya penyakit komorbid, nah adanya DM, hipertensi ya, kemudian obesitas, itu ketiganya itu berhubungan dengan outcome COVID-19 yang lebih berat dibandingkan orang-orang yang tidak punya komorbid ya. Nah itu ya. Dan masih banyak yang lainnya, ada nutrisi ya. Masih banyak lainnya ini ya. Kemudian faktor dari agentnya ini ya. Kalau kita di sini membicarakan COVID-19, nah tergantung, atau mikroba apapun ya, itu tergantung apa. Yang pertama adalah toksisitas. Apakah bakteri itu menghasilkan toksin atau tidak ya, bagaimana toksisitasnya terhadap manusia ya, apakah levelnya sangat toksik ya atau sangat invasif seperti itu ya. Kemudian virulensinya bagaimana, kemudian resistensi terhadap antibiotik ya, masih banyak lainnya ya. Jadi bakteri satu dengan yang lainnya itu tidak sama dalam kemampuan menyebabkan penyakit di manusia ya, dipengaruhi oleh faktor-faktor ini tadi ya. Misalnya bakteri yang ada di tanah ya, Bacillus
subtilis contohnya ya. Bacillus subtilis ya dia tidak apa-apa, tangan kita mungkin kalau misalnya di kultur ya, tangan kita di kultur, nah itu banyak Bacillus subtilis padahal kita megang makanan ya, itu nggak apa-apa ya, itu karena tidak ada virulensinya rendah. Tapi ketika dibandingkan dengan bakteri Shigella contohnya ya, Shigella dysentery ya, nah Shigella dysentery kita tidak sengaja masuk bakterinya dalam jumlah misalnya 200 biji aja ya, 200 bakteri yang kita nggak kelihatan, nah itu bisa menyebabkan infeksi sudah ya. Nah, itu ya beda-beda. Kemudian tadi host, agent ya sangat berhubungan. Kemudian juga jangan lupakan environment ya. Ya teman-teman sekarang coba bayangkan apa yang faktor environment seperti apa contohnya. Nah contohnya begini, hostnya dia dewasa muda ya, kemudian agentnya COVID-19 ya. Nah bisa kan terinfeksi, bisa. Tapi ketika ada host usia muda, kemudian ada agentnya SARS-CoV-2 ini ya, virus SARS-CoV-2 ini. Nah ketika berada di lingkungan, yang satunya di lingkungan tertutup, contoh ruangan ber-AC ukuran 4x3, kemudian yang satunya ada di lapangan bola ya. Nah otomatis yang lebih berisiko untuk tertular adalah yang di dalam ruangan ber-AC itu tadi ya toh. Nah makanya teman-teman diajarkan harus memperhatikan faktor apa nih, ventilasi, kemudian durasi ya toh, kemudian jarak. Nah VDJ ini ya, ventilasi, durasi, jarak ya, otomatis berbeda risiko penularannya ya, ini tergantung environment ini. Contoh juga TB ya, TB kalau yang terkena TB ini tinggalnya di daerah daerah kumuh ya, di perkotaan itu sering sekali ya, daerah kumuh di perkotaan, di mana satu petak rumah itu diisi satu petak ya, satu petak itu kita bicara satu petak itu mungkin hanya 3x5 gitu ya, 3x5 itu diisi 5 orang. Nah seperti itu tuh kan sangat padat ya, kemudian ventilasinya kurang baik. Nah tentu saja resiko penularan TB lebih tinggi di situ dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah yang cukup luas, ventilasi baik ya, seperti itu. Nah ini adalah tadi ya, yang hostnya ya, sistem imun kemudian melawan patogen atau agent ya, dimana ya ada beberapa agen infeksi yang teman-teman harus ketahui ya, bahwa ada yang namanya virus, kemudian ada yang namanya bakteri, ada yang namanya jamur, ada yang namanya parasit, dan kemudian ada yang namanya prion ya. Teman-teman bisa menyebut 4 awal ini sudah sangat baik sekali ya. Prion ini tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua, tapi 4 ini dasar ya. Jadi teman-teman tidak boleh lagi terbalik-balik, oh SARS COVID-19 disebabkan oleh bakteri. Nah nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi virus dan bakteri itu berbeda ya, jadi harus tahu masing-masing ya. COVID-19 disebabkan oleh virus yang namanya SARS coronavirus 2 atau sering disebut sebagai SARS-CoV-2 ya, itu contohnya. Kemudian Staphylococcus, nah itu bakteri ya, bukan virusnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, mana virus, bakteri, jamur, parasit itu yang mana. Ya oke. Nah ini kalau misalnya ini masuk ke dalam tubuh ya, kemudian ini tergantung sistem imun kita tadi ya, didukung oleh lingkungan. Nah ini tergantung ya, ini kemudian akan menimbulkan tipe-tipe infeksi ini ya. Tipe-tipe infeksi tergantung apa, kita lihat ya nih. Nah jenis-jenis manifestasi penyakit infeksi itu ada yang subklinis ya, inapparent. Jadi setelah terinfeksi dia infeksinya hanya subklinis, terjadi infeksi sebenarnya tapi subklinis itu maksudnya bagaimana ya, tidak ada gejala klinik ya. Kalau gejala kliniknya sangat minim ya. Ini kalau di COVID-19 kita kenal sebagai orang yang tidak bergejala ya, dia terkena tapi tidak bergejala nih ya, asimptomatik namanya.
Ya, contohnya asimptomatik pada COVID-19, kemudian ada juga ya gonore, GO pada wanita pria itu ada yang asimptomatik juga ya, seperti itu. Kemudian ada tipe infeksi yang dorman atau laten ya. Dorman atau laten ini berarti individu yang terinfeksi itu menjadi karier namanya ya, karier. Jadi dia tidak ada gejala sakit, tapi bakteri tersebut atau agen infeksi tersebut ada di dalam tubuhnya. Ini namanya carrier state ya. Contohnya tifoid. Jadi teman-teman kalau pernah terinfeksi, misalnya ada seseorang pernah terinfeksi demam tifoid ya, atau tipes bahasa awamnya ya, di sekitar kita itu tipes, itu maksudnya adalah demam tifoid ya. Nah, demam tifoid ini kalau tidak diterapi dengan baik, nanti bakteri salmonella ya, varian TP ini, Salmonella enterica TP ini, nah dia akan ada di empedu ya. Jadi akan menjadi karier orang tersebut sudah tampak sembuh, tapi dia setiap saat dia bisa mengeluarkan bakteri ini di fesesnya dan bisa menjadi sumber penularan gitu ya. Kemudian ada yang tipe infeksinya oportunistik ya. Oportunistik, nah ini disebabkan oleh bakteri yang sebenarnya itu tidak berbahaya ya. Contohnya adalah flora normal atau ya tadi ya, seperti bakteri yang ada di tanah, ada di air begitu. Tapi karena kondisi dari hostnya, dari manusianya itu imunnya kurang baik ya, bakteri atau jamur ya, atau mikroba yang awalnya itu tidak mudah menyebabkan penyakit, akhirnya menyebabkan penyakit. Nah, ini disebut infeksi oportunistik. Contohnya adalah ini ya, jamur candida ya. Jamur candida itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya candidiasis. Nah, ini penyakitnya itu adalah oportunistik. Candida itu ada banyak di dalam tubuh manusia ya, terutama di saluran cerna ya, traktus gastrointestinal itu banyak. Tapi ketika imunnya bagus ya tidak terjadi candidiasis. Nah, ketika imunnya turun baru candidiasis yang awalnya ini flora normal ya, flora di tubuh itu bisa menyebabkan penyakit ya. Ya. Ini kemudian ada infeksi akut. Yang disebut dengan infeksi akut itu artinya apa? Itu bisa berarti kejadiannya cepat ya, rapid onset. Jadi setelah terkena bakteri ya, atau terkena patogen, infeksi patogen, itu cepat langsung menimbulkan penyakit ya, itu bisa dikatakan ini akut ya. Jadi rapid onset ini ya, hanya dalam waktu jam atau hari, itu bisa kita katakan sebagai akut. Kemudian akut itu bisa juga artinya adalah durasi infeksinya itu singkat ya, hanya beberapa hari atau beberapa minggu saja ya, itu kita katakan sebagai infeksi akut ya. Bedanya dengan yang kronik ya, infeksi kronik itu kalau durasi sakitnya itu lama ya, yaitu kita sebut sebagai kronik, dan biasanya gejalanya itu tidak begitu berat gitu, tapi lama ya. Kronik itu gejala tidak begitu berat tapi durasinya lama. Nah, itu yang bisa biasa kita sebut sebagai kronik ya, bisa sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, contoh infeksi akut itu contohnya apa? Contohnya difteri. Kemudian contohnya apa lagi ya, COVID-19 ini ya. COVID-19 itu juga infeksi yang akut. Kemudian kalau yang kronik contohnya apa? Infeksi kronik contohnya adalah infeksi ini tuberkulosis ya, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu kan sampai ya kalau tidak diobati apalagi ya sampai bertahun-tahun ya. Kemudian apalagi ada lepra ya, seperti itu contohnya. Kemudian apalagi HIV ya, infeksi HIV itu juga kronik ya, lama ya, durasinya lama ya. Kemudian ada juga infeksi yang lokal dan juga infeksi yang general. Kalau lokal itu hanya terbatas pada areanya kecil atau organ saja ya. Nah, contohnya ini ya, contohnya adalah nih Staphylococcus boil. Staphylococcus boil itu apa?
Jadi itu infeksi di kulit seperti bisul begitu ya. Nah kalau bisul itu kan lokal saja infeksinya. Jadi bisul ya yang terinfeksi di sekitar bisul ya, nyerinya juga di sekitar bisul, tidak sampai kemana-mana, tidak sampai ke kepala, tidak sampai ke kaki gitu ya, ya hanya terbatas di daerah bisul ya, itu adalah lokal. Kemudian kalau infeksinya general bagaimana? Nah infeksi general itu dia menyebar ke berbagai organ ya. Contohnya adalah bakteremia ya. Jadi infeksinya itu masuk atau penyebab infeksi itu masuk ke dalam peredaran darah, kemudian menyebabkan infeksi juga di daerah-daerah lain. Contohnya ini gram negatif bakteremia. Jadi tidak hanya menyebabkan infeksi di pembuluh darah ya, di peredaran darah, tapi juga bisa menyebabkan nanti dia ke ginjal, kemudian dia ke otak begitu ya, dia ke organ-organ, menyebar ke organ-organ lain di tubuh kita. Itu adalah infeksi yang general ya. Oke. Kemudian ini tadi ya konsep dari host, agent, dan environment ini seperti ini ya. Diingat-ingat lagi. Jadi agent ketemu dengan manusia, kemudian akan terjadi apa itu tergantung lingkungannya ya. Nih ya, unsur utama agent tadi ya, ada apa saja agent tadi: toksisitas, virulensi ya, kepekaan terhadap antibiotik, dan masih banyak lainnya ya. Tapi virulensi ya itu sangat berperan ya. Nih sekarang kita bahas agen infeksi ya, berdasarkan patogenitasnya. Yang pertama adalah patogen murni ya, dimana kalau patogen murni itu dia merupakan patogen-patogen yang terbukti mempunyai unsur patogenitas, contohnya enzim, toksin, dan lainnya yang bisa merusak jaringan manusia contohnya ya. Contohnya adalah Staphylococcus nih, mohon maaf ini salah ya, Staphylococcus aureus, kemudian Salmonella typhi, kemudian Mycobacterium ya, ini banyak tulisan salahnya, Mycobacterium tuberculosis ya. Kemudian contohnya lagi adalah patogen oportunistik, dimana tadi ya teman-teman masih ingat infeksi oportunistik tadi ya yang dibahas di dua slide sebelumnya ini ya. Oportunis ya teman-teman, kalau punya teman oportunis artinya apa? Ketika Anda kaya ya, teman-teman itu mendekat, tapi ketika Anda jatuh miskin, teman itu menjauh. Nah ini namanya teman yang oportunis. Nah ini sama, ini ya mirip. Patogen oportunistik ya, dia itu menyebabkan sakit hanya pada kondisi tertentu. Jadi kalau kondisi tubuh hostnya itu sedang turun ya, sistem imunnya ya, nah dia bisa menyebabkan infeksi. Tapi kalau kondisi sistem imun dari hostnya itu kuat, dia tidak menyebabkan infeksi ya. Kemudian kapan lagi dia menyebabkan infeksi? Contohnya kalau pindah lokasi ya. Contoh E. coli ya, Escherichia coli itu merupakan flora normal di saluran cerna ya. Ketika dia pindah lokasinya ke saluran kencing ya, dia menyebabkan infeksi saluran kemih ya gitu. Nah contoh patogen oportunistik ini contohnya adalah Staphylococcus epidermidis ya. Ini adalah flora normal yang ada di kulit kita ya. Ini flora normal ini di kulit kita, ini dilindungi juga oleh Staphylococcus epidermidis ini ya. Tapi ketika kondisi imun turun, kemudian ada banyak selang yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, termasuk selang kateter vena sentral. Nah bakteri yang ada di kulit ini pun bisa masuk ke dalam ya, menyebabkan infeksi di peredaran darah. Kemudian E. coli tadi ya sudah saya katakan contohnya tadi. Kemudian juga kebanyakan jenis jamur. Nah yang paling sering yaitu tadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu Candida ya. Candida itu flora normal, sebenarnya banyak di tubuh kita itu Candida. Ketika imun kita kuat itu dia tidak menyebabkan infeksi, tetapi ketika kondisi imun seseorang itu rendah ya, Candida kemudian menyebabkan infeksi. Oke. Kemudian ada patogen yang atau bakteri ya, gen infeksi yang disebut non patogen ya. Yang non patogen ini apa? Jadi ini kelompok yang patogen atau bakteri, mikroba ya, mikroba yang belum pernah terbukti atau sangat jarang menyebabkan infeksi. Ya, ini adalah mikroba-mikroba yang sangat jarang menyebabkan infeksi ya. Ya, umumnya bakteri-bakteri lingkungan ini ya.
Nah, contohnya yang ada di tanah ya. Bakteri yang ada di tanah itu kalau misalnya tangan kita sentuhkan ke tanah kemudian kita kultur, wah ada banyak bakteri di situ. Tapi selama ini kita makan juga aman-aman aja ya. Kan kadangkala misalnya kita lupa cuci tangan atau belum 5 menit gitu ya. Kita kemudian makan kita yang jatuh belum 5 menit. Itu kan juga sudah bersentuhan dengan bakteri-bakteri yang ada di lantai gitu ya, tapi kita juga tidak apa-apa karena memang bakteri tersebut dia non patogen ya, sangat jarang menyebabkan infeksi. Oke, ini adalah pembagian jenis agen infeksi ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa teman-teman itu harus tahu bahwa ada virus, bakteri, jamur, parasit, prion ya, begitu ya. Kemudian di sini ada Chlamydia rickettsia, ini sebenarnya masuk ke dalam bakteri ya, tapi mereka memiliki kekhususannya ini ya, nih. Nah, ini slide ini bisa teman-teman baca ya, nanti bisa di pause kemudian teman-teman baca ya kalau dihafalkan tuh nanti kalau dihafalkan tuh lupa. Ini harus dimengerti aja. Yuk contoh kita lihat bakteri ya. Nah, bakteri coba lihat di sini. Ada struktur seluler dari sekian macam ini ya, yang tidak ada struktur seluler adalah virus dan prions. Karena memang virus dan prions itu bukan sel ya. Mereka bukan sel ya. Sedangkan yang ini mereka adalah sel ya. Bakteri, jamur ya, protozoa ya, ini termasuk golongan parasit ya. Itu merupakan seluler ya, organisme yang memiliki sel ya. Jadi memiliki organel sel ya. Kemudian prokariot atau eukariot ya, teman-teman harus ingat bahwa prokariot itu tidak punya membran inti, sedangkan eukariot itu memiliki membran inti ya. Dimana di sini yang merupakan eukariot adalah protozoa dan jamur ya. Kalau manusia apa manusia selnya? Manusia tentu saja adalah eukariot ya, karena memiliki membran inti. Nah, yang prokariot di sana apa? Di sini apa prokariot? Prokariot adalah bakteri ya. Kemudian Chlamydia rickettsia karena dia termasuk bakteri, mereka juga adalah prokariot ya. Nih ya, kalau virus, nah virus bukan sel, jadi tidak disebut eukariot ataupun prokariot untuk virus dan prion ya, karena mereka bukan sel. Kemudian nih materi genetiknya ya, ini kalau kita lihat ya, yang bakteri, jamur, dan protozoa ini itu materi genetiknya adalah DNA ya. Materi genetiknya DNA ya. Nah, bedanya ini tadi kalau prokariot nih in a single chromosome but not in a nucleus ya. Jadi DNA-nya tidak ada di nukleus karena tidak ada membran inti. Jadi dia tidak punya nukleus ya. Tapi kalau yang jamur dan protozoa itu DNA-nya ada di dalam nukleus. Kemudian bagaimana dengan virus? Virus itu DNA atau RNA ya, dia memiliki DNA atau RNA dan tidak ada nukleus-nukleusan di sini karena virus bukan sel ya. Nih ya, kemudian kalau prion, nah prion itu spesial karena dia tidak punya asam nukleatnya ya, jadi dia hanya berupa protein saja ya. Nih ya. Kemudian bagaimana mengembangbiakkan nih agen-agen infeksi ya. Nah, yang mudah dibiakkan tentu saja adalah bakteri dan jamur ya. Bakteri dan jamur itu sangat mudah dibiakkan. Ya, dibiakannya di mana? Di media ya, di media buatan bisa ya, agar bakteri, agar jamur. Ya, seperti teman-teman tadi lihat gambar tangan yang ditanam di agar. Itu tadi ya, muncul bakteri-bakteri. Kemudian kalau virus, kemudian prions dan Chlamydia rickettsia itu hidupnya hanya bisa pada sel yang hidup ya, sel yang hidup. Jadi bukan pada media buatan sintetik, tidak ada selnya, itu mereka tidak bisa. Ya. Nih ya. Kemudian potensi patogeniknya ya. Nih prion, semua prion pada manusia ya itu merupakan penyakit yang saat ini tidak bisa diterapi dan juga fatalitasnya tinggi ya. Ini harus diingat. Jadi
pencegahan infeksinya harus sangat baik untuk mencegah infeksi prion ini. Ya semoga saja kita tidak akan sampai ke epidemi ataupun pandemi yang disebabkan oleh prion ya, sangat sulit dimusnahkan soalnya penyebabnya ya. Kemudian ya itu ya, ini bisa teman-teman ingat-ingat kembali. Nah, sekarang sumber penyakit infeksi ya. Jadi sumber penyakit infeksi itu bisa berasal dari manusia ya. Bisa berasal dari manusia, tentu saja manusia itu bisa batuk, bisa bersin ya, kemudian bisa dengan perantaraan tangannya dia membawa bakteri ke orang lain, itu bisa ya. Kemudian di dalam tubuhnya juga ada infeksi, contohnya bisa menular secara seksual ya. Kemudian juga dari transfusi darah dari satu orang ke orang yang lain itu bisa menularkan infeksi yang ditularkan lewat darah ya, kalau memang pendonornya itu punya contohnya HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, nah itu bisa ditularkan via darah ya. Oke, kemudian sumber infeksi yang lain adalah hewan, jelas ya. Hewan itu juga kelompok mamalia ya, dan mungkin yang bukan mamalia juga bisa juga, tapi akan lebih gampang menular jika mamalia ya. Tapi juga bisa contoh SARS-CoV-2 deh. SARS-CoV-2 itu kuman atau virusnya itu berasal dari kelelawar ya, kemudian dia bisa loncat spesies ya, loncat spesies ke terenggiling, kemudian loncat spesies ke manusia. Jadi kita harus waspada bahwa binatang-binatang juga bisa menyebabkan penyakit infeksi ya. Tikus banyak sekali yang ditularkan via tikus. Kemudian nyamuk ya, contohnya adalah demam berdarah denggi ya. Demam berdarah denggi itu juga vektornya adalah nyamuk, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian sumber penyakit infeksi juga bisa dari lingkungan, ini juga jelas ya. Misalnya ada air yang terkontaminasi ya, air yang terkontaminasi dengan hepatitis A ya, tidak dimasak dengan baik. Nah, nanti yang minum air itu bisa terkena hepatitis A contohnya ya, banyak sekali ya. Kemudian lingkungan sekitar rumah sakit juga isinya bakteri-bakteri yang resisten antibiotik. Kalau petugas kesehatan tidak cuci tangan ketika menangani pasien, nah dia bisa mentransmisikan bakteri-bakteri berbahaya ini ke pasien. Tuh. Nah, sekarang kita belajar cara penularan ya. Cara penularan itu ada yang langsung itu contohnya dengan kontak fisik ya. Kontak fisik contohnya adalah dengan sentuhan kulit, hubungan seksual ya. Kemudian dengan droplet itu bisa dengan batuk atau bersin. Kemudian secara airborne itu via udara ya. Airborne itu terjadi itu pada organisme yang bisa bertahan lama di udara ya, itu bisa menular secara airborne. Kemudian ada penularan secara fekal oral nih ya. Ini yang langsung ya, kontak fisik, droplet, airborne, fekal oral nih. Kemudian tidak langsung itu kalau melalui vektor ya, melalui vektor. Contohnya nyamuk, lalat, kemudian lewat host intermediate ya. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga melalui lingkungan atau alat medis yang terkontaminasi. Jadi kalau habis operasi ya, alat-alat operasinya itu harus disterilisasi dulu. Kalau tidak disterilisasi itu bisa menularkan ya, kalau misalnya ada infeksi di pasien sebelumnya, nah bisa menularkan ke pasien yang selanjutnya ya. Sekarang contoh-contoh mikroba. Nah ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat, ini adalah bakteri kalau kita lihat di bawah mikroskop ya. Lihat ada ini. Jadi ini bakterinya adalah ini nih ya, yang kecil-kecil ini. Jadi bakteri itu sangat kecil sekali. Bahkan ketika kita lihat di bawah mikroskop itu juga kecil ya. Apalagi kalau nggak pakai mikroskop, nggak mungkin kita bisa melihat bakteri ya. Nah, ini adalah contohnya adalah bakteri ya. Ini coba kita lihat ya, bentuknya adalah bulat ya. Ini ya bulat. Nah, bulat ini disebut sebagai kokus ya. Ini kokusnya kebetulan bergerombol ya, bergerombol seperti anggur.
Nah, ini kita sebut sebagai Staphylococcus ya. Staphylo bergerombol, coccus bulat ya. Bakteri bulat bergerombol, Staphylococcus. Kemudian ini juga bakterinya berbentuk bulat-bulat tapi dia berderet seperti ini ya. Ada yang dua-dua, ada yang berderet. Nah, ini kita sebut sebagai, kalau berderet seperti rantai begini kita sebut sebagai Streptococcus ya. Kokus bulat, strepto berderet, jadi ini adalah Streptococcus. Kemudian ini yang ada dua-dua kita sebut sebagai Diplococcus ya. Nah, ini contohnya Diplococcus nih, dua ini Diplococcus. Nah, ini adalah bakteri. Nah, terus yang merah ini apa ya? Yang merah ini adalah sel manusia, teman-teman ya. Ini adalah sel manusia, di mana di sini adalah neutrofil ini ya, atau kita sel darah putih, bagian dari leukosit atau sel darah putih ya. Ini adalah neutrofil yang memang mereka tugasnya adalah memfagosit, jadi memakan bakteri ini ya. Itu. Nah, kemudian ini ini gambar apa ini? Kita lihat ini adalah neutrofil juga ya, sama ya ini ya. Nih, gambarnya ini. Ya, ini dengan ini mirip ya. Ini memang neutrofil ya. Nah, bakterinya yang mana ini, Dek? Ya, yang kecil-kecil di dalamnya ini. Nah, ini kita lihat ini satu sel. Kemudian ini ada bakteri nih ya. Diplococcus juga ya. Bulat-bulat dua-dua, pasangan-pasangan nih. Nah, ada banyak sekali. Nah, ini adalah kokus juga ya, Diplococcus. Kalau ini yang di atas ini warnanya kuning, sorry, di atas ini bakterinya warnanya ungu ya, ini warnanya merah ya. Nah, ini adalah gram positif. Kalau yang di atas ini adalah gram positif, yang di bawah ini adalah gram negatif karena warnanya merah ya. Ini akan kita pelajari nanti di mata pelajaran bakteriologi ya. Nih ya, jadi ini adalah Diplococcus gram negatif, Coccus dua-dua warnanya merah. Jadi ini Diplococcus gram negatif ya. Kita lihat dia berada di dalam sel neutrofil atau PMN ya. Ini polimorfonuklear, ini selnya namanya, kita sebut sebagai itu. Nah, karena memang sel ini itu tujuan dia tugasnya itu adalah memfagosit. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang sudah difagosit, sudah dimakan. Tapi memang bakteri ini punya kemampuan, dia tidak mati ketika dimakan, ini justru di dalam ini bisa berkembang biak. Nah, ini adalah bakteri penyebab infeksi GO ya. Namanya bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae ya. Kemudian ini ya, ini adalah sel manusia ini ya, yang ini ya, satu ini besar, ini adalah nukleusnya dari sel manusia, ini adalah sel manusianya. Nah, bakterinya yang mana ini? Bakterinya yang ini ya, ini bakteri bentuk batang ini ya, bakteri bentuk batang. Gram apa? Karena warnanya ungu, gram positif ya. Kemudian ini juga adalah bakteri bentuk batang ya, bakterinya bentuk batang. Kemudian ada bangunan khusus nih, ini adalah yang namanya spora ini ya. Jadi ada daerah kosong dengan pengecatan gram, ada daerah kosong di badan bakteri, ini adalah spora ini ya, yang tercat kosong ini adalah spora ya. Kemudian ini adalah jamur, ini ada penicillium ya. Ini jamur kalau dicat nih bisa seperti ini. Kemudian ini ada aspergillus. Nah, kemudian ini rhizopus deh ya teman-teman. Kalau tempe itu ya, tempe itu juga terbuat dari jamur ya. Jamurnya kalau dicat itu gambarannya seperti ini ya. Nih ya, jadi putih-putih pada tempe. Kalau teman-teman makan tempe daun itu kan sebelum digoreng itu kan putih-putih gitu ya, putih-putih, serabut putih-putih halus sekali. Nah, itu adalah jamur. Kalau dilihat di bawah mikroskop, dicat, itu gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini apa? Nah, ini ya, ini mikrobanya ini yang lonjong-lonjong ini ya. Lonjong-lonjongan beda dengan yang ini tadi kecil-kecil ya. Ini lonjong-lonjong lumayan besar ya, oval-oval begitu ya. Ini adalah sel manusia. Jadi yang lonjong-lonjong ini relatif lebih besar dibandingkan yang tadi ya ukurannya. Ini adalah sel yeast ya, sel ragi jamur, sel yeast ya. Kita sebutnya yeast saja ya. Karena kalau kita ngomong ragi itu jadi kayak ragi roti nantinya. Ini adalah sel yeast ya. Ini contohnya
jamur apa yang bisa menimbulkan seperti ini? Ini adalah Candida ya. Contohnya adalah Candida, genus Candida atau spesiesnya Candida albicans tuh yang sering. Kemudian ini adalah jamur juga, di mana Candida itu flora normal sebenarnya ya, flora normal di dalam tubuh kita, tapi ketika dia sudah mulai invasif ya, karena sistem imun dari hostnya itu berkurang, nah dia membentuk ini seperti ini, namanya pseudohifa. Jadi seperti filamen tapi bukan filamen nyata. Ini adalah yeast ya, yeast seperti ini yang masih terkoneksi ini seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk jamur lainnya ya, ini seperti ini. Kemudian juga ada jamur yang menyebabkan meningitis ya, radang Mennings ya. Mennings itu adalah selaput otak ya, itu juga bisa disebabkan oleh karena jamur. Tapi jamur ini bisa menyebabkan meningitis itu hanya pada orang yang imunocompromised ya, yang sistem imunnya itu turun. Kalau pada dewasa sehat ya, orang sehat, dia tidak menyebabkan infeksi. Nah, ini contohnya adalah elektron mikroskop dari coronavirus nih, seperti ini ya. Nah, kalau virus ya, virusnya virus itu hanya bisa terlihat itu di mikroskop elektron, tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya yang digunakan untuk melihat bakteri itu tadi, itu tidak bisa ya, jadi harus dengan mikroskop elektron. Nah, ini gambar sudah dari bertahun-tahun yang lalu ya. Ini belum populer waktu itu coronavirus, tapi tahun ini tahun kemarin tepatnya ya, itu sangat-sangat populer, menyebabkan pandemi. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh mikroba ya, kita lihat menggunakan mikroskop. Sekarang kita lihat contoh penyakit infeksi. Nah, ini contohnya. Ini adalah Staphylococcus aureus ya, namanya Staphylococcus. Jadi kokus yang bergerombol ya, Staphylococcus aureus beserta impetigo yang disebabkannya ya. Ini infeksi nih. Jadi Staphylococcus aureus bisa menyebabkan infeksi kulit seperti ini. Infeksi kulitnya namanya impetigo. Ya, kemudian nih gambaran paru normal. Wah, paru bisa jadi seperti ini, Dek ya. Nah, ini disebabkan oleh siapa nih ya, menyebar seluruh paru nih ya. Nah, ini disebabkan oleh tuberkulosis ya, yang ini membentuk kavitas nih ya. Kemudian ini yang TB miliar nih, menyebar seluruh paru ini ya. Nah, ini adalah pada kondisi banjir ya, sering terjadi wabah leptospirosis. Nah, ini harus diwaspadai oleh kita semua bahwa di sini ya, kemudian banyak tikus juga, karena tikusnya kebanjiran juga, mereka juga bingung ya, mereka tikus itu sebagai host juga untuk leptospirosis. Ketika mereka terinfeksi leptospirosis ya, mereka dikencing tikus itu keluar juga leptospira ya, bakteri leptospira. Nah, ini bisa ada di genangan air ketika seorang tidak memakai sepatu ya, dan kemudian ada luka sedikit di kaki. Nah, itu bisa leptospira bisa masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan penyakit. Nah, kemudian ini contoh penyakit yang lain ya. Jadi bisa disebabkan oleh virus juga ya. Ini adalah Herylecoplakia, disebabkan oleh virus Epstein-Barr ya. Ini seperti ini ya, Herylecoplakia. Jadi di lidah ini seperti ada papil yang panjang nih ya, seperti rambut jadinya rasanya ya. Ini namanya Herylecoplakia di bagian lateral lidah. Kemudian ini ya contoh jamuran di mulut ini ya. Ini adalah kandidosis oral ya, disebabkan oleh jamur genus Candida. Nah, pada orang dewasa sehat, orang dewasa muda sehat, itu tidak akan terjadi seperti ini, Dek ya, karena ini adalah penyebabnya itu adalah flora normal ya. Jadi kondisi seperti ini itu pada orang yang imunnya turun.
Contohnya pada siapa? Pada orang AIDS. Nah, itu kan imunnya turun. Kemudian ada siapa lagi? Orang yang mendapatkan terapi sitostatika, terapi kanker. Ya, itu ya, dia karena terapi kanker itu akan mensupresi sistem imun juga. Ya, kemudian siapa lagi? Orang dengan keganasan. Nah, orang dengan keganasan otomatis sistem imunnya juga turun ya. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ini adalah jamur ya, jamur di kulit. Wah, nih seperti ini nih, guatalnya luar biasa pasti ya. Lesinya sangat luas sekali. Ini adalah jamur di kulit ya, namanya adalah Tinea corporis. Wah, ini juga, wah ini malah seluruh badan ini jamur semua ini ya. Nih. Ya, kemudian ini juga, ini adalah jamur juga di selangkangan ya. Ini jamur di tangan ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah dengue ya. Jadi ini dari tahun 2004 ya. Ini mengingatkan tentang dengue ya, yang sudah hampir setiap tahun menyebabkan KLB dengue ya di tempat-tempat yang memang endemik untuk dengue. Ya, tapi pada saat pandemi COVID-19 kok angka dengue nampaknya turun ya, entah benar-benar turun atau karena orang-orang di rumah jadi pada nggak terkena dengue ya. Nah, ini contoh juga penyakit HIV ya. HIV ini bisa menyebabkan penyakit yang seperti ini ya, wasting ya, ototnya pada berkurang semua ya, slim disease ya. Selain juga immunocompromised ya, kondisi immunocompromised atau imunodefisiensi nih bisa jadi seperti ini, muscle wasting. Kemudian ini adalah sarkoma kaposi ya. Ini adalah ini ada sarkoma di kulit. Ini berhubungan dengan infeksi HIV, tapi sebenarnya kaposi sarkoma itu sendiri disebabkan oleh human herpes virus 8 ya, tapi bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan seperti ini itu pada orang dengan kondisi imun yang sangat-sangat rendah ya. Nah, ini dulu outbreak SARS ya, sekarang outbreak COVID-19 ya. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh mikroba dan penyakit yang disebabkannya. Kemudian ini adalah kita belajar yang manusianya dulu, hostnya dulu ya. Nah, host ini kalau kita cerita tentang sistem imun ya, ini adalah pendahuluan tingkat pertahanan itu ya. Kalau ada mikroba masuk ke dalam tubuh kita ya, atau mikroba menyerang tubuh kita, itu kita punya sistem imun. Nah, sistem imun tuh punya tingkat pertahanan, level pertahanan. Jadi ada beberapa lapis, tidak hanya satu lapis ya. Kalau kita ini analog membayangkan pertahanan suatu negara. Pertahanan suatu negara itu tidak hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis ya. Kita bayangkan zaman dulu, zaman kerajaan. Nah, suatu kerajaan itu biasanya membangun apa di bagian luar? Biasanya suatu kerajaan itu membangun benteng ya, membangun benteng biar memang penyusup itu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan tersebut. Jadi membangunnya benteng dulu. Nah, tubuh kita juga ada seperti itu lini pertama ini ya, lini pertama, dimana lini pertama itu mencegah patogen menginvasi tubuh. Jadi mencegah patogennya dulu untuk masuk ya. Sifatnya adalah non spesifik ya, jadi tidak ada respon berbeda-beda antara satu mikroba dengan mikroba lainnya, diperlakukan sama, jadi non spesifik ya. Kemudian sifatnya adalah pasif dalam artian tidak ada aktivasi sel ya. Jadi ya udah seperti itu apa adanya begitu ya, itu namanya pasif ya. Contoh apa saja yang masuk ke dalam pertahanan tubuh ini? Contohnya adalah kulit kita deh ya. Kulit kita ini luar biasa, pertahanan tubuh yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kulit kita kemudian kena luka bakar ya, jadi kulit kita hilang ya, 80% kulit hilang. Nanti resiko ya, seseorang yang kena luka bakar 80%, resiko meninggalnya besar deh. Selain resiko karena dehidrasi, dia juga resiko infeksi karena
kulit yang melindungi dari serangan mikroba itu enggak ada ya. Wah, mikroba bisa sangat dengan mudah sekali masuk ke dalam tubuh ya, karena enggak ada kulit yang melindungi itu tadi ya. Itu ya, jadi contohnya adalah kulit. Kemudian apalagi contohnya asam lambung ya, asam lambung ya. Jadi banyak mikroba itu yang tidak tahan asam. Nah, oleh karena itu ketika kita makan banyak mikroba yang rusak oleh asam lambung kita. Nah, itu juga dia lini pertama ya. Jadi mencegah dulu patogen hidup itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian lini kedua, jadi tetap lapisan pertama itu bisa juga jebol, bakteri bisa juga masuk ke dalam tubuh ya. Ini makanya ada lini kedua. Nah, lini kedua itu dia fungsinya adalah mencegah penyebaran patogen. Jadi contoh tadi infeksi Staphylococcus ya dipertahankan hanya ada di kulit saja ya, jangan sampai dia nyebar ke otak, nyebar ke ginjal, nyebar kemana-mana ke daerah tubuh lainnya, jangan ya. Jadi diusahakan tetap ada di situ saja ya. Dengan cara apa? Dengan respon peradangan. Kemudian sifatnya dia non spesifik, dia itu juga tidak membeda-bedakan antara penyebab satu dengan penyebab lainnya. Kemudian sifatnya adalah aktif karena bentuknya adalah ada yang seluler ya, ada seluler dan humoral ya. Bentuk seluler ini harus diaktifasi dulu, diaktifasi dengan ada ikatan patogen associated molecular pattern dengan reseptor yang ada di sel tersebut, kemudian sel tersebut jadi teraktivasi ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ada komponen seluler dan komponen humoral. Komponen seluler itu ada yang utama adalah fagosit ya, terutama fagosit itu untuk bakteri. Kemudian ada juga NK sel NK itu untuk virus. Kemudian yang komponen humoral itu isinya adalah komplemen, kemudian protein fase akut dan lain-lain. Nah, ini ya. Kemudian 1 dan 2 ini disebut sebagai innate immunity ya. Innate immunity itu apa? Innate immunity itu adalah imunitas alamiah. Jadi semua orang ya, semua dari kita, saya, teman-teman semua ini, kalau tidak ada kelainan genetik tertentu, kita semua punya ya, kita semua punya kulit yang melindungi kita. Kita punya asam lambung, kita punya fagosit ya. Itu ada, itu alamiah dari Allah sudah memberikan kepada kita ya, itu. Nah, kemudian ada lini ketiga. Nah, yang lini ketiga ini adalah adaptif. Adaptif itu artinya didapat. Jadi kita punya pertahanan tubuh yang ketiga ini kalau kita sudah pernah ketemu sebelumnya dengan mikroba tersebut. Contohnya saya belum pernah terkena COVID-19 contohnya ya. Sebelum divaksinasi ya saya tidak punya antibodi untuk COVID-19, tapi karena kemudian saya divaksinasi ya, saya sekarang punya kekebalan terhadap COVID-19 gitu ya. Ini yang lini ketiga, sifatnya dia spesifik deh. Jadi kalau imunisasi saya atau vaksinasi saya untuk COVID-19 ya dia tidak melindungi terhadap influenza contohnya, karena spesifik COVID-19 ya COVID-19 gitu ya. Kemudian sifat dari pertahanan tubuhnya adalah aktif ya. Aktif, jadi ada aktivasi sel dulu, kemudian pembentukan antibodi seperti itu. Kemudian komponen yang lini ketiga ini ada humoral dan juga ada seluler. Yang humoral itu ada antibodi, kemudian yang seluler itu ada limfosit T ya. Kemudian yang lini ketiga ini dia punya sifat memori. Jadi contohnya bagaimana kalau punya sifat memori? Nanti kalau misalnya terkena lagi ya, misalnya saat ini sudah pernah terkena hepatitis A contohnya. Nah, nanti kalau misalnya setahun lagi ternyata kok minum air yang ada virus hepatitis A-nya, nah kita punya pertahanan tubuh yang dihasilkan dari infeksi yang sebelumnya. Nah, itu yang akan menangkal infeksi hepatitis A berikutnya, gitu ya. Nah, ini tadi yang lini pertama. Jadi lini pertama itu terdiri dari mekanis atau fisik, kemudian kimiawi, kemudian mikrobiologi ya. Nah, ini ya. Jadi ada mekanis itu tadi contohnya adalah kulit ya, kulit kita, kemudian sel epitel yang ada di saluran nafas, saluran cerna ya.
di mana itu merupakan suatu pertahanan tubuh lini pertama ya. Kemudian yang kimiawi tadi ada asam lambung ya, yang melindungi saluran pencernaan. Kemudian di kulit kita itu juga mengeluarkan nih ya zat-zat kimia, contohnya asam lemak, kemudian beta defensin ya, katalisidin, itu dia adalah protein antibakteri ya. Seperti itu. Kemudian tidak hanya mekanik dan chemical, kita juga punya microbiological nih ya. Apa? Contohnya adalah flora normal ya. Jadi flora normal itu melindungi tubuh kita, Adik ya. Kalau kita tidak ada flora normal, kita akan mudah terserang bakteri patogen. Nah, bagaimana flora normal itu melindungi tubuh kita? Yaitu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah itu dengan menempati atau mengkolonisasi daerah tubuh tadi, sehingga patogen kalau mau nempel ya udah nggak bisa, tempatnya nggak ada kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tentang imunisasi ya atau vaksinasi. Kita sebutnya imunisasi dulu ya, karena vaksinasi itu lebih ke arah pemberian vaksin ya, sedangkan imunisasi itu adalah memberikan kekebalan. Imun itu kan kekebalan ya. Imunisasi yaitu memberikan kekebalan terhadap kerusakan atau penyakit yang disebabkan oleh patogen spesifik ya. Kekebalan spesifik itu bisa didapat melalui yang pertama adalah imunisasi pasif. Artinya apa? Imunisasi pasif itu tubuh tidak perlu membentuk antibodi sendiri. Jadi diberikan imunisasi ini tuh sudah dalam bentuk jadi, antibodi jadi gitu. Contohnya apa? Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami, contohnya apa? Itu ibu ke bayinya ya. Jadi ibu ya itu punya antibodi. Nah, antibodi itu IgG ya, imunoglobulin G, itu bisa melewati plasenta, sehingga bayi baru lahir itu dia memiliki antibodi ya, yaitu IgG itu dari ibunya ya. Misalnya ibunya punya IgG terhadap rubella ya, berarti anak ini akan punya IgG rubella. Tapi ya IgG yang dari ibu itu tidak bertahan lama ya, maksimal hanya sampai 18 bulan. Nah, setelah itu ya bayi tidak punya lagi antibodi itu tadi, kecuali dia membentuknya sendiri ya dengan paparan atau dengan vaksinasi ya. Kemudian kalau yang buatan ini artinya dapat imunoglobulin dari luar, contohnya diinjeksi. Teman-teman kalau misalnya tertusuk paku gitu, pakunya karatan, kemudian pergi ke rumah sakit, nah itu akan disuntik dengan yang namanya ATS ya, anti tetanus serum. Jadi itu adalah imunoglobulin ya yang sudah jadi untuk melawan toksin dari tetanus begitu. Jadi tubuh tidak perlu membuat sendiri dulu antibodinya, karena untuk membuat antibodi kan butuh beberapa hari ya, sampai mingguan. Nah, ini tidak perlu bikin, sudah dalam bentuk antibodi jadi supaya kerjanya lebih cepat. Nah, itu adalah contoh dari imunisasi pasif ya, baik alami ataupun buatan. Kemudian sekarang imunisasi aktif. Nah, imunisasi aktif ini contohnya yang seperti apa? Kalau alami artinya seseorang ya terkena penyakit, kemudian membentuk antibodi terhadap penyakit tersebut. Nah, ini namanya adalah imunisasi aktif alami. Kemudian kalau yang imunisasi aktif buatan, nah seperti yang barusan ini kita dapatkan, teman-teman sudah dapat atau belum vaksinasi COVID-19 ya? Kalau belum ya nanti tunggu giliran ya teman-teman, kebetulan usia muda belum masuk klinik ya, memang belum jadi prioritas vaksin, tapi semoga segera ya. Nah, kalau saya sudah, karena saya tenaga medis memang dapat prioritas di kloter pertama dulu ya, bulan Januari ya kalau nggak salah ya, bulan Januari atau Februari begitu, saya lupa. Nah, itu kita sudah dapat vaksin ya. Nah, vaksin ini dia aktif buatan. Kenapa kok aktif? Karena setelah mendapat vaksin itu tubuh saya membentuk sendiri antibodi ya. Jadi teman-teman kemarin sudah ikut kuliah itu kan ya,
seminar saya kemarin yang COVID-19, jadi cara pembentukan antibodinya bagaimana, semoga teman-teman ingat ya. Nah itu ya, jadi tubuh membuat sendiri tapi antigennya disuntikkan dari luar, itu artinya adalah imunisasi aktif buatan ya. Nah ini tadi ya, jadi imunitas itu ada yang natural alamiah tadi ya, kulit, kemudian fagosit yang lini 1 lini 2, kemudian ada yang didapat ya. Yang didapat ini itu ada yang pasif, ada yang aktif. Pasif itu ada yang alamiah, itu contohnya dari ibu ke bayinya ya yang baru dilahirkan. Kemudian buatan tuh contohnya tadi ya, anti tetanus serum untuk orang yang habis accident ya, dicurigai risiko tinggi untuk tetanus, itu langsung diberikan anti tetanus serum, itu contohnya. Kemudian acquired yang aktif itu natural, artinya adalah dia harus terinfeksi secara natural. Kemudian yang buatan atau artificial contohnya dengan vaksinasi ya. Nah itu ya, nih kita ulangi lagi, passive immunity ya, didapat tanpa tantangan pada sistem imun ya. Ya, jadi imunitas pasif itu didapat tanpa tantangan pada sistem imun. Artinya tubuh tidak perlu membentuk sendiri antibodinya ya. Ada yang alami, itu ibu ke anak melalui plasenta, yaitu berupa imunoglobulin G, atau ibu ke anak melalui kolostrum pada ASI, itu adalah IgA, imunoglobulin A ya. Kemudian yang buatan ya, itu terapi dengan anti serum. Nih misalnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah anti tetanus serum, kemudian difteri antitoksin ya, kemudian ada untuk rabies ada human rabies immunoglobulin seperti itu ya. Kemudian ada yang sel imun dari donor, kalau misalnya memang dapat donor sel darah ya, itu adalah imunitas pasif. Nah kalau aktif immunity ya, imunitas aktif itu tubuh aktif membentuk kekebalan setelah terpajan antigen ya. Jadi tubuh harus membentuk sendiri antibodinya ya. Bisa karena alami, bisa alami ya, artinya memang harus terinfeksi ya, terpapar sendiri, terinfeksi secara alamiah ya. Kemudian bisa dengan buatan, yaitu dengan vaksinasi. Nah contoh-contoh vaksin itu ada apa saja ya. Ada vaksin yang disebut sebagai mikroba hidup dilemahkan atau live attenuated. Nah contohnya ini ya, untuk yang virus tuh contohnya virus polio, kemudian campak, mumps, rubella, cacar air ya, chickenpox, hepatitis A, yellow fever, itu merupakan live attenuated vaksin ya. Kemudian pada bakteri kita kenal ada vaksin untuk tuberkulosis ya, BCG, itu juga live attenuated vaksin. Nah harus hati-hati ya, hati-hati vaksin jenis ini itu tidak boleh diberikan pada orang dengan gangguan imunitas. Nah itu. Kemudian ada vaksin yang berupa mikroba yang sudah dibunuh. Jadi bakteri tapi sudah dibunuh ya. Ini contohnya whole cell pertussis. Kemudian kalau di COVID-19 ini adalah vaksin Sinovac ya, itu inactivated virus vaksin, itu virusnya itu sudah tidak bisa menyebabkan infeksi lagi. Jadi ini ya, mikroba yang dibunuh ini dalam tanda kutip, itu contohnya ini Sinovac ini juga. Kemudian ada yang berupa komponennya saja, jadi tidak berupa virus atau bakteri penuh, tapi hanya salah satu komponen saja. Misalnya kalau kita analogikan virus atau bakteri itu sebagai tubuh manusia, nah ini hanya ngambil komponen saja, misalnya tangannya saja, kakinya saja, seperti itu ya. Nah tuh ya, contohnya apa, vaksin apa, acellular pertussis, kemudian contohnya vaksin hepatitis B, kemudian contohnya vaksin toxoid difteri ya, tuh seperti itu. Nah ini adalah respon antibodi pada imunisasi aktif ya. Pada paparan pertama, nah ini butuh waktu ya. Jadi kalau tubuh kita imunisasi aktif itu butuh waktu, nggak langsung wut gitu naik di sini ya, tapi butuh waktu dulu ya, butuh waktu. Nah yang pertama muncul itu adalah IgM ya. Yang pertama muncul adalah IgM ya. Sebenarnya maaf, ini terpaparnya di sini ya, jadi butuh waktu dulu. Kemudian yang pertama kali muncul itu adalah IgM ya, kemudian disusul dengan IgG ini ya, IgG. Nah
ya pada paparan kedua atau pada saat booster ya, booster vaksin ya, itu yang terjadi seperti ini ya. Jadi IgG-nya akan langsung meningkat dengan tinggi sekali titernya, dan ini diharapkan nanti bisa bertahan lama, titer segini itu bertahan lama. Sedangkan kalau yang IgM naik sedikit kemudian turun sampai level tidak terdeteksi, nanti kalau ada paparan lagi dia naik lagi tapi turun lagi. Nah, kita harapkan dari IgG yang untuk pertahanan jangka lama itu adalah IgG atau imunoglobulin G, ketika terpapar naik ya. Nah, kemudian turun, tapi turunnya diharapkan ya tidak bertahan lama. Kemudian nanti kalau di booster lagi dia akan naik lagi, naik lagi begitu ya. Seperti itu adalah respon antibodi pada imunisasi aktif. Nah, ini adalah rangkuman respon imun dalam bentuk video, kita lihat ya sama-sama. An immune response involves events that unfold both locally at the site of an infection and at more distant sites. Nah, ini adalah contoh nih ya, ada bakteri ya. Bakteri di kulit kita, karena ada kulit kita dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Nih, bakteri ada di permukaan kulit kita ya. Ini ada epidermis, dermis ya. Nih, jadi kulit kita itu sangat melindungi, tapi ketika kulit kita itu rusak, bakteri bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Nih, kemudian mereka bereplikasi ya. Nah, mereka bereplikasi ini akan dikenali oleh nih fagosit, kemudian dimakan. Nah, oleh fagosit nih ya, makrofag, kemudian neutrofil ya, ini diproses kemudian dipresentasikan di luar ini ya, di permukaan selnya ya, di namanya MHC. Nah, oleh dendritic cell nih yang kayak bintang ini, dendritic cell, dia akan pergi ke pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe kemana? Ke limfonodi ya, pembuluh limfa akan ke limfonodi. Ini akan dikenalkan oleh sel T, kemudian ini akan ke sel B membentuk antibodi. Nah, yang di sini itu sudah lini ketiga ya, lini ketiga adaptif nih ya, muncul nih antibodi, kemudian sel T ya. Nah, nanti dia di perifer. Nah, dia akan yang sel T dia akan memberikan bantuan supaya dimakan, mudah makan yang antibodi. Nah, nih ya, terus antibodi akan membumbui mikroba supaya bisa dimakan oleh fagosit. Nah, seperti itu ya. Ya, itu adalah rangkuman secara singkat gambaran sistem imun di tubuh kita. Nah, itu saja pada kuliah pagi hari ini yang tentang dasar-dasar mikrobiologi. Tolong teman-teman semua tulis kehadiran teman-teman di bawah ya. Kemudian juga posting pertanyaan atau kurang jelasnya di mana ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan